Permasalahan Sungai Cisadane atau yang titik di Cihuni ini bukan masalah sampahnya sebenarnya. Sampahnya memang itu sudah akan ada, mau dijaring mau kapanpun gitu, mau berapa kilo secara kuantitatif silakan dihitung gitu, itu bisa. Tetapi kami lihat adalah di sini permasalahan struktural dan lebih sistemik, di mana yang harus dilakukan pertama kali adalah edukasi. Sampah masih menjadi polemik yang belum terselesaikan. Sepanjang 138 km Sungai Cisadane terbentang dari hulu ke hilir dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Tangerang. Kegelisahan akan polemik mengenai sampah membuat sekelompok masyarakat berupaya untuk melakukan aksi dan menjadikan alam tidak lagi banyak terkontaminasi dengan sampah. Bangsa Suci itu singkatan dari Bank Sampah Sungai Cisadane. Kebetulan memang Bangsa Suci ini ada di pinggiran Sungai Cisadane, maka diambil Bangsa Suci karena kita memang Bank Sampah Sungai Cisadane. Dan itu berdiri awalnya pada tahun 2012 di Karawaci pertama itu. Dengan modal minim kurang lebih Rp15.000, komunitas dari anak-anak langit kumpul, biasa main di jalan, tiba-tiba lihat sungai ini banyak sampah, kenapa kita nggak ke sungai aja untuk fokus untuk sosialnya itu awalnya. Bangsa Suci punya program, pertama memang kita fokus ke bersih sampah di Sungai Cisadane, itu program pertama dengan cara susur sungai. Kedua, penanaman pohon. Kenapa kita penanaman pohon? Untuk ruang hijau, untuk memberikan ruang oksigen. Kita tidak hanya untuk bersih sampah, juga gimana di pinggiran sungai ini hijau. Juga kita ada acara edukasi recycle. Ya mungkin di sini berbentuk pot, mungkin di tempat lain ada, tergantung tempat dan situasinya untuk recycle ini. Kebetulan di Cihuni ini ada juga program Fangseng. Fangseng itu ya lepas ikan untuk komunitas Buddhis, dan itu kita izinkan karena memang programnya selaras dengan Bangsa Suci untuk konservasi alam gitu. Itu aja. Oh, Bangsa Suci, Bank Sampah Sungai Cisadane. Sampah penuhi sungaiku, limbah mengalir ke hilir. Sampah hiasi sungaiku, bersemayam senang di dasarnya. Usir cacing sutra Cisadane, usir ikan tidak Cisadane, usir ikan tawes Cisadane, usir ikan plastik, styrofoam, kasur, kulkas gitu. Terus ada alat apa tuh, alat yang ini kontrasepsi. Iya, ada juga di situ juga nyangkut juga gitu. Tempat kami berkarya, tempat kami mencipta, tempat kami bersama, bangsa suci rumah kita semua. Sampah Jangan lo lakukan karena bersemayam senang.
Usir cacing sudah cisadane, usir ikan tidak cisadane. Pas air naik itu ya. Usir ikan tawes cisadane, usir ikan babung cisadane. Iya. Oh bangsa Paling apa ya di sini kayak terpal hancur-hancur kan. Oh bangsa suci merubah sampah jadi berkah. Oh bangsa suci. Bersum-sum guys. Sarung tangan. Sudah ahli. Sudah ahli dalam bidangnya. Tempat kami berkarya, tempat kami mencipta, tempat kami bersama, bangsa suci rumah kita semua, merubah sampah jadi berkah, merubah sampah jadi berkah, merubah sampah jadi berkah. Upaya untuk menanggulangi sampah salah satunya dengan penggunaan alat yang mampu menunjang pencegahan sampah. Trash boom salah satu alat yang digunakan untuk mencegah sampah dan mempermudah pengangkutan sampah. Sampah yang mengalir di Sungai Cisadane akan tersangkut di jaring besi trash boom yang terbentang sepanjang 50 meter. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan alat untuk mendukung kebersihan sampah di alam merupakan salah satu solusi yang perlu diupayakan. Ini ada saya. Sea Soldier adalah gerakan peduli lingkungan atau ramah lingkungan yang saya dirikan bersama Nadine Chandrawinata pada tahun 2015, tepatnya di 28 Maret 2015, jadi sekitar hampir 9 tahun lalu. Saya dan Nadine memiliki kegelisahan dan keresahan yang sama tentang kondisi lingkungan atau alam yang ada di Indonesia. Kesalahan sampah, terutama di Cisadane ini, bukan hanya berkegiatan untuk bersih-bersihnya saja. Karena kalau bersih-bersihnya saja itu mau sampai tahun 2000 jebot pun, 2100, 2200 itu tidak akan pernah selesai. Makanya yang harus dicari adalah root cause-nya. Nah, root cause-nya ini apa gitu kan? Sebagai gerakan yang memang base-nya adalah di awareness dan edukasi, Sea Soldier bikin workshop. Nah, seperti yang teman-teman lihat semua di sini. Jadi penekanannya adalah bagaimana kami mencoba masuk ke dalam pola pikir warga di sini.
masih di rumahnya masih pakai air PDAM, ya sungai airnya dari Cisadane. Kalau sampahnya banyak, terus limbah perusahaannya juga ngebuang di situ. Perwakilan masyarakat kan luas ya, ada warga sekitar, ada perangkat desa misalnya, ada perangkat pemerintah daerah, ada mahasiswa gitu. Jadi kami bagi-bagi menjadi kelompok-kelompok ini yang kalau dicampur level pemahaman ini akan berbeda dan penyampaian materinya pun akan berbeda. Sampah dan teknologi memiliki keterkaitan yang mampu mereduksi tumpukan sampah di Sungai Cisadane. Salah satu bentuk teknologi yang sedang menjadi pertanyaan dan perbincangan ialah kapal sampah atau dikenal dengan Neon Moon. Saya sangat dukung dan itu sangat-sangat positif. Maksudnya teknologi dan inovasi itu tidak boleh jauh tertinggal, maksudnya tidak boleh dilupakan dan tidak boleh terpisahkan dari apapun upaya yang sedang dilakukan sekarang gitu loh. Jadi ketika ada teknologi inovasi, apalagi itu kan bisa membantu mereduksi sampah yang seharusnya ke laut kan jadi enggak, karena dampak sampah yang akan berakhir di laut itu jauh lebih buruk gitu loh kalau misalnya nggak ada alat itu gitu. Kalau ada alat itu kan ya semakin banyak semakin bagus. Tanpa edukasi yang ada ketika ada alat tersebut, ya udahlah, buang sampah mah buang sampah aja, toh ada alat nanti diangkut lagi. Polemik sampah yang terjadi di Sungai Cisadane bukanlah hal baru. Setiap tahunnya sampah selalu menjadi perbincangan. Bahkan data statistik selalu menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah akan permasalahan sampah yang tak kunjung usai. Lalu, seperti apa sebenarnya regulasi pengelolaan sampah yang ada di Indonesia? Lengkap. Dari mulai pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah usaha kecil maupun usaha yang besar seperti bisnis atau industri yang besar. Dan industri yang besar untuk pengelolaan sampah itu sudah ada aturannya sendiri dengan peta jalan pengelolaan sampah usaha. Nah, artinya apa? Dari sisi regulasi pemerintah itu sudah ada aturan. Aturan pengelolaan sampah nih contohnya secara nasional dan sudah banyak meratifikasi undang-undang internasional juga kok. Indonesia itu udah secara regulasi menurut saya udah komplit banget paketnya. Bahkan kalau kalian cari tahu mungkin ya, untuk urusan lingkungan Indonesia dibandingin negara-negara Asia yang lain atau di Asia Tenggara aja, ini bukan yang paling jelek. Memang permasalahannya itu jarang sekali, makanya ini yang kami lakukan tidak sampai ke akar rumput gitu misalnya. Jadi tidak teroperasionalkan dengan baik. Apapun itu kami selalu dukung apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah gitu kan. Kalau kami singgung atau ajak diskusi atau apapun itu bentuknya, semata-mata bukan kami benci atau kami ingin bertolak belakang dengan pemerintah, tetapi semata-mata hanya ingin masukan dan Indonesia menjadi lebih baik, itu aja gitu. Gak usah ribet-ribet lah mikirnya gitu. Sampah adalah kita dan kita adalah sampah. Tergantung dari sudut pandang seperti apa kita mengubah sampah. Sampah bisa jadi berkah, sampah bisa jadi musibah. Sungai Cisadane adalah air kehidupan yang saling menghubungkan dan berkaitan dengan segala sisi kehidupan untuk kesejahteraan. Jaga mata air dengan air mata.